kayak iya. Dan hari ini istri saya sedang berobat di Kuala Lumpur. Istri saya berangkat sama santri, saya abah berangkat ngaji saja. Itulah hebatnya istri saya. Maka kenapa saya tidak neko-neko? Karena istri saya juga tidak neko-neko. Makanya wong lanang aja neko-neko. Wong lanang kia aja nganti duwe salah karo wong wadon. Wong wadon kayak kelemahane siji, terlalu banyak mengingat. Laki-laki kelemahannya juga satu, terlalu cepat melupakan. Wong lanang sering ngomong kayak gini, lali rupane eling rasane kayak gini. Maka laki-laki itu jangan pernah punya salah dengan perempuan, Pak. Hati-hati. Wong wedok niku kelingan terus. Dan gak mungkin laki-laki itu bisa menang berdebat melawan perempuan. Iso druwe wis apik ya. Jadi ora mungkin menang. Wong wedok ki diciptake karo Gusti Allah omongane kathah. Mila sak nggon-nggon wong wedok ki ya cerewet. Napa wong wedok cerewet? Soale keturunane Siti Hawa. Cangkeme mangap kaya ki Hawa. Lah wong lanang ki menengan soale napa keturunane Nabi Adam. Cangkeme mingkem Adam. Ya Pak ya, Adam. Mila kok ana wong lanang cerewet mesti dilokke dasar cangkem wadon. Berarti Gus Miftah cangkem wadon, matane yo ora. Kan ki mergo ngaji. Masa inyo ngaji kok meneng wae. Lah wong wadon niku arane tiyang setri, lah wong lanang arane tiyang jaler. Awakmu ngerti apa bedanya tiang jaler karo tiang listrik? Bedanya tipis. Tiang listrik iya madangi, tiang jaler metengi. Begitu apa betul? Tiang listrik madang, tiang jaler. Makanya tolong dijaga mbak-mbaknya itu orang metang-meteng baik. Dijaga, tahu ya tahu, bakwan ya bakwan, ayu ya ayu, tapi jangan murahan ya. Oh ya ini melu-melu nggak kacamata ireng, ya Allah, kayak tukang las. Pada malam Mi'raj aku melihat sebuah sungai, ma'uhu ahla minal asal, yang airnya lebih manis dibandingkan madu. Bu, ada yang lebih manis dibandingkan madu. Kalau di dunia hampir tidak ada. Kalau istri saya bilang sama saya, Abah saya mau di madu. Oh keren. Syaratnya apa? Asalkan Abah mau diracun. Cangkeme kasih ya. Maka kemudian Rasulullah melanjutkan, wa abradu minasalji, airnya lebih dingin dibandingkan es. Apa kuwi? Luweh manis tinimbang madu, luweh adem tinimbang es. Wa atyabu minal miski, lebih harum dibandingkan minyak misik. Masya Allah. Ambune wangi temen, luweh adem tinimbang es, luweh manis tinimbang madu. Ini sungai ini di surga. Kemudian Nabi Muhammad bertanya, fakultu ya Jibril, Jibril, liman hada, sungai ini untuk siapa? Siapa besok yang berhak minum dari air sungai ini? Apa jawaban Rasulullah? Hada liman sholla alaika fi rojaba, sungai ini diperuntukkan bagi umatmu yang mau bersolawat di bulan Rajab. Ilang jenengan bulan Rajab lagi kudu ngata-ngatakan sholawat. Amalia jamiah ngaji wal ngopi ini harus banyak sholawat. Semakin kita banyak sholawat, kita akan dikasih oleh Allah dan Rasulnya melalui minuman melalui sungai ini. Amin. Luar biasa. Kok bapak-bapak gak dikasih apa-apa? Kasihan amat. Suguhane endi ya? Oh Rajaban, do poso kabeh. Alhamdulillah pada. Lah kula mboten niat poso Rejab, kula niate poso Daud, wong inyong poso Daud. Poso Daud ya sedina poso, sedina ora. Termasuk bulan Ramadan inyong jan Daud.
Saya itu alhamdulillah orang yang dikasih keringanan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa Daud seumur hidup. Jadi sedina puasa sedina boten. Mila mbak-mbake sing kelemon kaya kiye poso awake lemu temen ya. Rohyati lemune. Saawak kok weteng kabeh. Ora apa-apa lah Rohyati dasar lemu kamu jawab ora apa-apa inyong lemu mergo mangan sego daripada awakmu kuru gaweane mangan kanca kaya iki. Saawak weteng kabeh. Bladok temen ti Rohyati. Iki ya lemu temen ki saparane iki. Lemu ireng ya Allah. Oh hati. Sebenarnya kamu nggak gemuk kok, cuman perut kamu kayak pahala bulan Ramadan. Apa itu berlipat-lipat? Iki sing wedok lemut temen banjur sing lanang kuru temen. Si Husen ki kuru ireng. Maka kemprumu kowe ngapa ya? Lugo. Apa? Oh madhep rene. Yo. Pituliku rembangi. Apa kayak? Oh, usatan durung, bareng ya. Wulan Rajab aja lali. Tanggal pituliku rembangi. 11 tahun Nabi lan setahun hijrah Nabi. 11 tahun Nabi lan setahun hijrah Nabi. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah ala Yasin Habibillah. Penyakit panitia krungu sholawat mesti aku rasa maca ngerti kok, mesti njaluk kotak infak aku ngerti. Ana tulisane mohon kotak infak untuk nyangoni kiai. Matane memalukan. Masa ngamplopi kiai ngenteni infak ke jamaah. Kan aku malu. Apalagi jamaah pemalang orang ngajeni kiai ya. Mangkat kebun binatang delok munyuk sangune 100.000. Pengajian deleng kiai infake 1.000. Larang kiai napa kunyuk? Jenengan lu ngajeni kiai napa kunyuk? Krek cangkeme kaya. Oh durung apa-apa wis delok kotak infak. Ya sabar ya. Dan ini ngundangi nyong kon ngaji kon goleki duit. Ya lah Pak Polisi ini botak kayak gini. Siap komandan. Pak Polisi ini kia arane Umar. Apa kayak Umar untung masih ada rambutnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Oh, Mas Rai. Wulan Rajab aja lali, aja kelalen karo bulan Rajab. Tanggal 17 bengi. Kejadian Raja Mi'raj itu terjadi pada tanggal 27 Rajab. 11 tahun Nabi. Kapan terjadi? 11 tahun kenabian. Jadi Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi 11 tahun. Peristiwa Mi'raj itu terjadi. Setahun hijrah Nabi. Setahun kemudian Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya apa ya? Kotak-kotak banget. Tangannya meneng.
tukang ngaturnya badok bar. Ya kowe kuwi melating-tinguk. Terus ireng merongos badokan. Iya bajune NU, sing bajune NU tak dongake mlebu surga. Bajune. Apa landasan yang melatar belakangi Nabi Muhammad SAW diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah? Tahun ketika Nabi Muhammad SAW diberangkatkan hijrah itu namanya Yaumun Amul Husni, tahun sedih. Soalnya apa? Pamane meninggal, bojone meninggal. Jadi ini catatan bapak-bapak. Kalau saya ditanya kenapa Gus Miftah tidak berpoligami, tidak menikah lagi, Rasulullah itu menikah lagi setelah Siti Khadijah meninggal. Jadi ya bapak-bapak pengen rabi meneh gampang, ngenteni bojone mati. Lara mati-mati ndang dipaten. Siti Khadijah meninggal baru menikah lagi. Rungok lagi ya. Sing lucu tanggane Inyong ya. Tanggane Inyong ki ya bojone mati. Lore Inyong lak kuburan. Dikubur ning lore Inyong hari kedua. Sing lanang nang kuburan gawa kipas angin. Inyong takon, "Lah wong mati kudune tahlilan kok bawa kipas angin?" Apa jawabannya ki? Istri saya wasiat Kiai, saya boleh menikah lagi kalau kuburannya sudah kering. Jadi saya kipasi supaya cepat kering. Delala musim hutan. Rapi-rapi ya. Kalau saya itu ngomong poligami sama itu cuman guyon-guyon saja. Tapi kalau niat nggak ada sama sekali. Dulu pernah istri saya malam-malam saya pulang ngaji saya minta kelon. Aku nelangsa temen ya. Tapi insya Allah saya setia. Saya masuk kamar istri saya dandan bedaknya tebel, istri saya bilang mohon maaf ya Pak bedaknya ketebelan. Saya jawab saya tahu bedak kamu memang tebal, tapi bunda harus tahu cintaku lebih tebal daripada bedakmu. Kandani wong wedok ya senengane dihapusi. Mila aja jujur-jujur karo wong wadon. Carane nyimpen HP jenenge Siti ning HP jenenge Ahmad. Pengalaman matane yo ora. Inyong sing ngandani bae wong iki. Jadi Nabi Muhammad tahun itu disebut Allah royati foto-foto. HP-nya cross baik kaya. Hati-hati penyebaran virus corona melalui HP Cina ya, hati-hati. Ini kalau saya lihat di sini banyak corona, komunitas rondo mempesona. Iya. Rondo kia anak telu. Jablay, janda lebay, jalak, janda galak. Kalau di Pemalang Bantar Bulang kia, sing kathah nomor telu, Rojali, rombongan janda liar. Kalau mas-masnya hadroh ini kopi sianida, komunitas pria siap nikahi janda. Iya. Apa ya? Rondo apa ayu? Perawannya rapayu, janda semakin di depan. Lah bapak kia senengannya Mahmud Abbas, mama muda anak baru satu kayak gitu. Nabi Muhammad bersedih, maka disebut Amul Husni, tahun susah. Paman yang senantiasa membela perjuangan Rasulullah meninggal, istrinya meninggal. Maka Allah berkenan memberikan hiburan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Apa hiburannya? Isra. Apa itu? Minal masjid ilal masjid. Ini artinya apa?
Kalau bapak ibu Bantar Bolang desa Pengginjingan, Pegiringan, angel temen ya. Oh, jangan-jangan acara Trans 7 itu dari sini ya, si Bolang, Bantar Bolang. Kalau bapak ibu susah bersedih, kalau kita mencontoh Kanjeng Nabi, caranya gampang. Jadikan masjid sebagai solusi. Kalau anda punya masalah, pikniknya kemana? Masjid. Kalau anda susah, pikniknya kemana? Masjid. Ya dong aneh ya. Ke masjid. Bapak-bapak bengi rati keloni karo bojone masjid. Ngapain dia sholat tahajud malah ngeloni kentongan. Pak polisi punya masalah, masjid. Ini yang diajarkan Rasulullah. Maka subhanalladzi asra bi abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Orang kalau punya masalah solusinya masjid. Para jombloan jomblowati, kamu ditolak sama pacar kamu, masjid. Langsung doa minta sama Allah. Ya Allah, bila dia bukan jodohku, cabut saja nyawa jodohnya ya Allah. Kalau saya dulu tidak begitu. Masuk masjid saya minta, ya Allah, bila dia bukan jodohku, mau dicek lagi ya Allah. Punya masalah apapun masjid. Santai kamu yang jomblo-jomblo kayak anak-anak hadroh itu. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, betul? Itu artinya kalau kamu tidak punya pasangan, jangan-jangan kamu bukan manusia. Banser, santai. Dua masalah, masjid. Maka saya itu bersyukur. Saya dulu di pondok tinggalnya di masjid. Kuliah tinggal di masjid. Saya jadi James Bond, jaga masjid dan kebon. Dapat mertua takmir masjid, rumahnya samping masjid. Alhamdulillah bangun pondok bisa bangun masjid. Karena rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang akan selamat besok di hari kiamat salah satunya siapa? Orang yang hatinya kumandel-mandel marang masjid, hatinya tidak pernah lepas dari masjid. Ayo rungokno masjid, keruwadan makan ning masjid. Bantar Bolang krungu adzan susah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa jawabannya? Adzan maning. Bantara krungu adzan salat. Gitu. Malah krungu adzan seneng mung pisan. Kapan adzan maghrib bulan puasa? Itu pun bukan mangan akeh nyong aneh-aneh ya. Umur 4 tahun tanya. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu terletak di bawah kaki ibu. Anak saya tanya umur 4 tahun, Abah, kenapa surga itu terletak di bawah kaki ibu? Ini kan menang baik. Dilok kayak kiai viral reson jawab. Orang jawab. Inyong tanya, kamu tanya apa? Kenapa surga terletak di bawah kaki ibu? Akhirnya Inyong jawab, iya nak, surga itu terletak di bawah kaki ibu. Kenapa? Karena kalau di antara dua kaki ibu, surganya bapak. Saya bilang, anak saya ngomong kayak gini, pantesan ibu biyen melakukannya alon-alon. Lah ngapa? Wedi surganya rusak. Bu, punya masalah solusinya bukan piknik ke kebun binatang. Punya masalah solusinya bukan piknik ke pantai, bukan piknik kemana-mana, ke tempat wisata, tapi punya masalah pikniknya ke masjid. Maka ini pelajaran bagi takmir masjid. Supaya jamaahmu senang ke masjid, jadikan masjid ini sebagai tempat yang menyenangkan. Kalau bisa masjid lebih menyenangkan daripada tempat hiburan. Artinya apa? Orang masuk masjid terhibur. Kan sekarang masjid itu kadang-kadang tidak makmur karena takmirnya banyak peraturan. Ono takmir lagi ya? Takmir di wonge. Mboten nenten. Para wanita kak. Coba
Saya itu pernah Bapak Ibu pengajian pagi di Jepara jam 9 selesai. Saya mau pulang ke Jogja, saya mau sholat duha jam 10, mampir masjid di Jepara. Begitu mampir masjid, saya mau sholat duha, perut saya mules, saya mau kencing, mau BAB dulu, mau buang air besar. Ternyata apa yang terjadi? Kamar mandinya, toiletnya dikunci. Saya ketemu sama penjaga masjidnya, saya bilang, saya mau ke kamar mandi dulu, saya mau sholat duha. Apa jawabannya? Mohon maaf Pak, toiletnya dibuka setiap jam 12, padahal inyong kebelet ngising jam 10. Apa rasidite jebol ya? Bansen kok kepanasan tiroh yati terus lemu wirawiri cie foto-foto cie. Kamu naksir aku ya? Sorry ya, kita beda pemikiran. Rohyati mikir aku mikir Via Valen. Mudah-mudahan pulang pengajian Rohyati meteng, amin. Kembar 15. Oh, moto dia cie naksir ya. Kamu kalau moto Pak Polisi jangan pakai flash. Pak Polisi sudah punya flash. Panas Bu? Sudah bubar saja ya. Oh, jangan. Ya kayak kiye panitia pasang tenda ya. Ya maklum anggarannya cupet ya. Tambah ya apa ini nyongkrong di sangon nih. Tambah. Ya bener panas sholawatan di sini. Kota infaknya siap-siap panitia. Jolak duit baik. Ayo tim hadroh siap-siap. Minta lagu baru apa lagu lama? Belum jadi. Ayo kota infaknya siap-siap kita sholawatan. Ibu-ibu minta lagu apa? Cidro, pamer bojo, balungan kiri, kecantol cawet. Oh janda, oh kamu janda ya. Oh ternyata di sini banyak janda ya Pak. Yuk selawatan yuk. Kota infaknya siap? Kota infaknya mana? Siap? Itu ada. Dijawab bareng-bareng sing banter. Kami cinta tanah air Indonesia. Kami bangga janji bangsa Indonesia. NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Sholli wa sallim Allah Allah sholli wa sallim iman ala mada wal ali wal ashabi wal ali wal ashabi. Semina malih sing luwih banter mugi-mugi hajate kabul amin. Sholli wa sallim iman ala mada sholli wa sallim iman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Sallu ala Nabi Muhammad Kadre keprimen ya. Masa lagu karo Revet tabuhane podo. Goblok. Ini jenenge makan bakwan di warung pojok, kiainya tampan, hadroe bosok. Latihan maning ya, ketempang.
arane biasa karo Rafiki, intro karo Rafiki beda. Sapa sing terbuka, rupane kayak Kipli ya. Apa maning? Lanjut. Coba peping kemayu temen ya. Masa begini karo Inyong? Inyong gawat dia. Jangan-jangan mudun panggung diperkosa. Ya Inyong mapan. Bu, solusi punya masalah kalau Anda susah, pengen mendapatkan jalan keluar, nopo masjid. Ayo tak takon ibu-ibu. Kalau Anda punya masalah dengan suami, biasanya curhatnya karo Gusti Allah, nopo karo tanggane? Luwe seneng ngomong karo tanggane tinimbang curhat karo Gusti Allah. Bu, kalau nggak punya uang mau menikahkan anak, nggak punya uang mau menyekolahkan anak, niku sing diling-iling Allah napa utang? Biasanya yang duwe masalah keuangan sing diling-iling niku namung kalih, siji sertifikat, loro BPKB. Kepiye carane sertifikate mlebu bank, BPKB ne mlebu penggadaian. Jarene menyelesaikan masalah tanpa yo sing klino gadeke apal ya. Ayo tak takon karo jenengan, wong duwe utang niku ngerampungke masalah napa menyelesaikan masalah? Nambahi masalah napa ngerampungke masalah? Uang niku arepe utang, sing ngutangi pertama kali dianggap kaya malaikat Jibril. Tapi begitu ditagih sing ngutang kaya Israil. Nggih napa mboten? Arepe utang raine semanis madu. Begitu ditagih, ya Allah, luweh galak. Maka saya mencatat, Pak, kadang-kadang utang piutang itu menjadikan saudara jadi musuh, betul? Lah kula mendingan rang ngutangi, mendingan bantu sak ikhlase. Daripada ngutangi niku biasane malah dadi musuh. Nggih napa mboten? Nggih. Kula diparani, zaman kula gawuran duwe apa-apa ra gablek, kere kuadrat. Zaman melu maratua. Sajajane kula niku sugih, mbah kula niku sugih 7 turunan. Tapi persoalannya kula keturunan nomor 8. Jadi saya gablek apa-apa. Zaman yang melu maratua, kelasnya mau 5, mantep-mantep mangan melu maratua. Akhirnya M10, mantep-mantep mangan melu maratua, maratua mering-mering menantu meneng mawon. Akhirnya M15, mantep-mantep mangan melu maratua, maratua mering-mering menantu meneng mawon, maratua mati menantu melu marisi. Jadi maratua nek nyong M1, apa Pak? Madamu. Niku ana wong utang duit kali kula. Pak Kiai utang duit. Lah napa? Mbok kula teng rumah sakit. Sakitnya napa? Stroke. Hari ini harus pulang dari rumah sakit, uangnya kurang 600.000. Mbok tolong kula diutangi. Kula yo ora duwe duit 600.000. Ndelala bojone nyong mule. Tak tanya, Beb. Bojone nyong ayu yo ora apa-apa ya, Beb. Lah awakmu kos kakine suwek wae mamah. Ya Allah ditutupi. Kayane kos kakine kaya kiye suwek. Kaya ngono pengajian ngarepe kiye tungkake diselonjorke. Apa rong rumangsane tungkake meletek-meletek. Ngaji kiye ning ngarepe kiai ra kena nyelonjorke tungkak. Menurut kitab taklim hendaklah seorang murid tidak memanjangkan kaki di hadapan kiainya. Pede amat ya. Oh, asam urat. Apa? Ada yang punya penyakit asam urat? Saya kasih obatnya, mau? Pulang cari gula batu. Caranya gimana? Gulone diwenehke asame, watune nggih nutuki urate. Insyaallah remuk tak ada. Istri saya pulang, saya tanya, kamu punya uang nggak? Nggak punya, Bah. Kamu punyanya apa? Ini gelang sama kalung yang Abah dulu kasih. Boleh nggak saya bilang, saya pinjam gelangnya? Untuk apa? Ini ada orang ngutang.
Istri saya manut wong bojo soleh, kak jajal wong Bantar Bolang. Oke, tok ya. Wongnya ya teko ya. Biasanya jilbabe pink. Sing jilbabe ireng insyaallah nggih luwih nemen. Iki royati mlaku-mlaku bae wong lamu pamer bokong ya. Bu, istrinya saya solehah. Boleh nggak pinjam gelangnya? Untuk apa, Bah? Ini ada orang utang. Dikasih. Makanya sejak saat itu saya punya niat, Pak ya, bagaimana saya membahagiakan istri saya. Ingat, perempuan yang baik itu adalah perempuan yang siap diajak menderita oleh suaminya. Betul? Tapi ingat, suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Betul? Wong lanang rungokno. Piye-piye wong lanang kuwi imam, wong wedok niku makmum. Sing jenenge makmum kudu manut karo imam, dan imam yang baik yang diikuti oleh banyak makmum. Betul, Bu? Yeah. Kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri. Betul? Itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Setuju? Ya, tak ganti, bahasanya tak ganti. Di balik kesuksesan seorang suami ada peran seorang istri. Betul? Itu artinya kalau suaminya tidak sukses, siap-siap ganti istri. Setuju? Wes, kalau saya tak ganti lagi. Di balik kesuksesan seorang laki-laki akan banyak mantan yang menyesali. Betul? Kita buat mantan-mantan itu menyesal. Istri saya tanya, boleh saya pinjam? Boleh. Akhirnya saya kasih, Pak. Uang utang nih. Bayarnya kapan? Insya Allah mungkin bar gajian kulo bayar, Gus. Oke. Bar gajian sebulan tak SMS. Pripun, Pak? OTW. Apa kuwi? Oke, tunggu wae. Bulan kedua belum dibayar, saya SMS lagi. Pripun, Pak? OTW. Apa kuwi? Ojo takon wae. Bajingan ki aku. Akhirnya bulan ketiga saya SMS tidak masuk. Ternyata apa? HP saya diblokir. Saya langsung ngurus dadane bojone nyong. Ya Allah. Jomblo kasihan deh lo. Hai jomblo. Saya doakan sejomblo-jomblonya kalian segera berakhir. Amin. Di mana berakhirnya kalau tidak di pelaminan minimal di pemakaman. Amin. Malah nangis, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantanmu sudah ke penghulu, kok kamu masih sendirian? Iman-iman, urip kok menguyuh tok. Akhirnya apa? Emas yang saya kasih hilang. Singkat cerita, saya jalan rezekinya digampangkan oleh Allah. Maka ibu, kalau anda ditipu sama orang, dibohongi sama orang, itu tanda-tanda Allah akan membuat anda kaya. Amin. Makanya kalau ada tamu ke pondok, bah saya tertipu, alhamdulillah. Kalau iya, untung kamu tertipu, bukan penipu. Lebih baik ditipu daripada menipu. Lebih baik dibohongi daripada membohongi. Sing gawe ning ngapusi wong lanang apa wong wedok? Rungokke lanang. Jenenge Siti kok ditulis Ahmad. Setahun kemudian istri yang membohongi saya itu datang ke pondok. Saya sudah bisa buat pondok di Kalasan, orangnya datang. Pak Kiai, apa? Tolong suami saya dimaafkan. Emangnya punya salah apa dengan saya? Suami saya kualat dengan Pak Kiai. Kenapa? Dulu utang sama Pak Kiai nggak bayar. Sudah saya ikhlaskan, nggak apa-apa. Persoalannya bukan itu Pak Kiai. Dulu suami saya utang itu bohong. Bohongnya gimana? Katanya untuk mengeluarkan ibunya dari rumah sakit penyakit stroke. Padahal ibunya sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Oh berarti ibunya sudah meninggal? Enggak. Terus kenapa sekarang
saya suruh memaafkan. Mohon diikhlaskan Pak Kiai, suami saya sekarang stroke. Modar gue ya. Anda tahu stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara senyum yang tidak seimbang. Senyum seimbang itu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Orang stroke itu senyumnya hanya ke kiri, nggak ada yang ke kanan. Tolong Rohyati dicontohkan. Ayo. Ini kita kalau punya masalah lebih seneng utang. Padahal apa? Wa man arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Barang siapa berpaling dari Allah, Allah akan memberikan kesempitan dalam hidupnya. Kudune napa? Duwe masalah sambate karo Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Yang Gus Miftah sholawatnya apa? Hasbi Rabbi Jalallah. Cukuplah Allah yang maha agung sebagai penolongku. Jadi lanjenengan duwe utang ditagih karo debt collector, montore rong bayar, wacake Hasbi Rabbi. Bayar. Hasbi Rabbi Jalallah. Bayar. Mafi qalbi ghairullah. Macane ping pinten nganti debt kolektore minggat. Delala debt kolektor yo melu-melu. Lho kok ada santri Gus Miftah modar. Pernah menghargai calon istrimu murah, betul? Oh no. Kanjeng Nabi mas kawin ini berapa? 20 ekor unta. Satu unta harganya berapa? 20 juta. Berarti mas kawin ini Kanjeng Nabi berapa? 400 juta. Sama saya dulu menikahi istri saya, mas kawinnya berapa? 20 ekor tengu. Wongnya orang gablek apa ya tengu. Mulang golete angel temen yang lakang kene. Ngerti tengu? Kan angel temen ya. Nikah itu murah, yang mahal gengsi. Yang mahal itu budaya. Pakai kayaknya saya itu kalau menghadiri acara pernikahan Pak, saya suka ketawa-ketawa sendiri. Kayaknya begitu bar ijab ono pasrah tinampi. Oh, sing lanang masrahke ngene sing wadon. Saya pasrahkan anak laki-laki saya. Halah Pak. Ora usah mau pasrahke sadurunge rabi bendino wis nyamar. Mendino wis gaweane dolan ngene sing wadon dipasrah-pasrahke. Sadurunge dirabekke bendino dolane ngene sing wedok. Nggih napa mboten? Nggih. Mila cah wadon dijaga, lek ana cah lanang seneng karo awakmu ora usah pacaran, Mas. Kalau kamu suka sama saya, pilih satu di antara dua. Apa? Halalkan atau tinggalkan. Ngono. Ngakune muslimah serangane mlumah karo Pertanyaanku iki muslimah apa kimcil syariah? Tahu bulat digoreng dadaan cilik regane 500-an, masuk namu gede rasane enak modal gratisan. Rohyati. Dijaga takane wong lanang kuwi kaya codot. Wi codot rungokke. Gus Miftah mbae codot. Buyut matamu buyut. Kadang-kadang mau menikahkan anak Pak atas nama apa? Oh, atas nama apa kayak? Memuliakan anak. Oh, merajake anak. Utang ning bank, nggawa sertifikat. Pak Bang mau utang. Untuk apa? Untuk menikahkan anak saya. Besok bayarnya gimana? Wo, sing nyumbang akeh. Delala ning Bantar Bolang zong. Nyumbang 50.000, anaknya 5 diajak kabeh. Mangane akeh temen bangkrut. Makanya ibu-ibu ki ya, yen anake rabi biasanya sungkeman apa mboten? Sungkeman apa mboten kali ibune? Sungkeman. Biasanya ibune ki yen disungkemi karo anak wadon nangis.
Inyong pikir nangisnya karena terharu, ternyata bukan. Begitu anaknya sungkem, ibunya ngomong, walah nduk, gara-gara ngerabeke kue ibu rugi, sertifikat neng bank, sound system rong dibayar, catering ngutang, tanggane dhewe menyumbang 50.000, anak kelima badok kabeh. Nangis. Atas nama memuliakan anak, akhirnya wong tua duwe utang. Wong kene lah tanggane mantu nyumbang ikhlas napa mboten? Ikhlas napa mboten? Mboten. Kenapa Anda nyumbang? Karena berharap besok ketika Anda mantu gantian disumbang, kui jenenge ora ikhlas. Nggih napa mboten? Lah saniki jenengan nyumbang, tanggamu sing ngormok sumbang sesuk ora nyumbang, jenengan ngrasani napa mboten? Berarti ikhlas napa mboten? Itulah bantar bola. Kalau istri saya, Bu, di Jogja itu biasanya kalau ada orang ewoh, Pak, itu apa istilah ditonjok, dikirimi hantaran makanan. Saya bilang sama istri saya, kalau tetangga kamu nikahan, kamu dikasih makanan, gak usah mau sumbang. Loh kenapa, Bah? Dia gak usah disumbang. Kenapa? Sudah punya uang. Buktinya apa? Bisa kirim makanan. Tapi kalau tetangga kamu nikahan, kamu gak dikirimi makanan, disumbang. Kenapa? Berarti dia gak punya uang. Buktinya gak bisa nganter makanan. Beda lah ning kene. Sing menehi sego sumbang, ora menehi rat sumbang. Kuwi berarti ora ikhlas. Ayo tak takon. Jenengan nyumbang wong mati karo wong mantu kata pundi? Mantu. Sing susah sing mati napa sing mantu? Ning napa nyumbange kata sing mantu? Mergo jenengan rong siap mati. Pak polisi rungokne. Wah, dia. Ini namanya Perbakin, Persatuan Batok Kinclong. Polisi ini batin, wah ya ini tancuk. Maka konsepnya apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Saya dulu, Bu, mau menikah, saya nggak ngomong sama orang tua saya. Saya cuma telepon, Abah, apa boleh saya mau nikah. Terus saya mau ngelamar sendiri, saya mau nikah sendiri, orang tua nggak usah repot. Bener, Bu, saya nggak punya apa-apa, cuman punya motor Suprafit, tak dol payu 7 juta, tak ijolke motor sing iso ngentut. Maka mbak-mbak, ingat, kalau kamu dilamar sama cowok jangan lihat tampannya. Dipuji karena tampan itu menyenangkan, tapi dipuji karena prestasi itu membanggakan. Oh no, weh cah hadroh rungokno. Lang lamar cawe dagi proposal hidupmu sing jelas. Oh no, seneng lamar, seneng pacaran. Aku ini ning Surabaya tersinggung, ono Banjar pacaran nganggo seragam. Ya Allah, gimana seragam ya? Ya Rohyati ya, Rohyati ini mikir pantai nganggo pakaian banser. Tapi saya sarankan ibu-ibu menikahkan anaknya dengan banser. Kenapa harus banser? Jelas kiai saja dijaga, apalagi anakmu. Maka mbak-mbak katakan kepada orang tuamu, doakan ayah, doakan ibu, relakan dia jadi imamku. Di bawah doamu juga restumu, majulah ibadah istikharahmu, calonku. Jangan ngajak pacaran sebelum kamu halalkan. Perdalamlah agama dan pendidikan, jangan hiraukan godaan si setan. Doa yuk terus, doa singkirkan mantan, kikislah habis semua para penggombal dan buaya. Wahai calon sang imam serbaguna, di mana engkau berada?
Kok sing jawab sing wedok ki ngopo? Calon imam ki lanang, goblok. Sing lanang meneng sing wedok malah di sini. Bocah hadro lak rabi bancer kaya Rohyati, kepenak temen. Jeluk wedang, siap. Jeluk kelon, siap. Banser dilawan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil. Rampung masalahmu. Kula niku arep bangun masjid, orang gawe proposal. Dongane napa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Masjid 2 miliar dadi tanpa proposal. Kula gawe pondok, orang gawe proposal. Dadi dongane napa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wong sak nggon-nggon gawe pondok malah proposal tok. Nggih napa mboten? Ora dadi. Kula niku paling ra seneng wong bangun masjid njaluk duit ning dalan. Wah, diumumke ning dalan speaker kalau bapak-bapak, ibu-ibu ayo nyumbang untuk bangun masjid. Oleh ra sepiro, tapi wong Islam isin. Nggih napa mboten? Memalukan. Kalau bangun masjid wong kampung urunan dadi mila saniki masjid wis dadi dimulyake supaya wong seneng ning masjid. Rasa kakean peraturan, mlebu masjid ditulisi awas barang hilang bukan tanggungan takmir. Kuwi wong salat mesti ora khusyuk. Allahu Akbar. Wah, jangan-jangan sandalku hilang. Kudune takmire kreatif. Sandal hilang diganti takmir. Kebak masjidmu. Bendino Rohyati mangkat ning masjid, ngapa ngijolke sandal? Kalau tempat saya jamaah sandalnya hilang ganti. Jadi orang masuk masjid itu menyenangkan bukan menakutkan. Ada lagi tulisan dalam masjid saya paling nggak suka itu apa? Dilarang tidur di dalam masjid. Kalau saya boleh. Nanti kalau adzan nggak bangun Gus, adzan ratangi, sholatnya sisan. Lah ya krungu adzan suwe-suwe lah ya tangi. Ngapa dadak tulisi dilarang tidur di dalam masjid? Dan peraturan yang paling menjengkelkan menurut saya satu, nopo? Anak kecil dilarang ke masjid, ganggu wong tua. Ada seperti itu? Banyak. Saya nggak setuju. Lebih baik anak rame di masjid daripada rame di rumah rebutan remote, betul? Kudune mikire ngono. Wong tua duwe pikiran, ramene anak ganggu khusuke wong tua. Anak ya mikir, khusuke wong tua ganggu ramene anak. Kula niku iso tahlilan, sholawatan, manakipan, berjanjenan orang mergo belajar, tapi mergo sregep melu bapak kula ning masjid. Bapak kula berjanjenan kula melu. Antirillahumma qabrul karim ngrungokke tok suwe-suwe apa. Bapak kula ngimami salat, kula playon nabuh beduk. Akhirnya bapak kula jengkel, tabuh beduk delike. Sesuk aku mangkat ning masjid, bapak kula salat arep nabuh beduk ora ana tutuke. Kula playon. Begitu bapak kula sujud, kula mlebu sarunge bapak. Begitu aku mlebu sarunge bapak, ketemu tutuk beduke. Oh, iki tutuk beduke. Iki duduk beduke ya. Tarik bisa ya. Baru paham. Kula mengkro ning boyoke bapak kula dongake, ya Allah muga-muga anakku dadi ahli sujud. Carane ngoten niku. Wong tua kok malah egois. Masjid ramah anak-anak muda. Gawake apa? Wifi ning masjid. Oh, kagak ya le. Oleh nganggo wifi salah syaratnya kudu sholat ning masjid 5 waktu. Rame masjid Pak. Betul? Neng aksesnya terbatas. Boleh menggunakan wifi masjid untuk nonton YouTube kiai-kiai NU. Oh, kagak.
Kowe ana wifi malah nontone Miyabi. Ya Allah. Nontone ning dhuwur kon. Sehingga apa? Orang datang ke masjid itu senang, Pak. Itulah solusi. Nabi Muhammad punya masalah, susah hidupnya, dikasih hiburan oleh Allah minal masjid ilal masjid. Maka Bapak Ibu, kalau Anda punya masalah, jangan pernah tinggalkan masjid. Curhate karo Gusti Allah. Kowe sing jomblo-jomblo, ya Allah, kula umure wis 30 tahun, mosok kula rong rabi, eman-eman gone kula sunat ya Allah. Ora ana bedane karo keran ya Allah. Apa monggo nguyuh tok. Oh no, curhat karo Allah. Wih tak nom-nomi, ya Allah, saya senang dengan mbaknya yang berjilbab kuning itu ya Allah. Kalau yang kuning tidak mau, yang jilbab hijau juga nggak apa-apa ya Allah. Oh, no. Ya Allah, inyong seneng karo anak tetanggane inyong. Lah anak kera gelem mbokne ya ora apa-apa ya Allah. Rampung masalah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu adalah sedikit hikmah dari peringatan Isra Mi'raj. Punya masalah apapun dikembalikan hanya kepada Allah. Hasbi Rabbi sareng-sareng. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi